Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya ada banyak wanita yang dekat dengan Xiao Yan, Xiun-er, Sailin, Yun-yun, Xiao Yixian, Jian, Yapei, Nalanyanran, Qinglin. Dia hanya memiliki perasaan yang sangat khusus untuk Xiao Yixian. Perasaan tidak jelas, itu adalah perasaan khusus antara seorang kekasih dan seorang teman. Untuk waktu yang lama, dia tidak merasakan betapa dalam perasaan itu. Dan pada saat ini, dia merasakan betapa mendalam dan tak terlupakannya perasaan itu. Sayangnya semuanya sudah terlambat. 500 tahun kemudian, kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Xiao Yan bergumam dan mengulangi kalimat terakhir Xiao Yixian. Dia langsung menertawakan dirinya sendiri. 500 tahun kemudian, bisakah kita benar-benar bertemu lagi? Tiba-tiba Xiao Yan sepertinya menyadari sesuatu. Masuk akal untuk mengatakan bahwa setelah membakar reinkarnasi, dia akan menghilang ke langit dan bumi. Tetapi dokter peri kecil mengatakan bahwa dalam 500 tahun, kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Ini menunjukkan apa? Mata Xiao Yan berbinar, menatap langit yang tak berujung, dan bergumam. Dokter peri kecil, kamu mengatakan bahwa dalam 500 tahun, kita akan bertemu lagi. Apakah kamu menyarankan sesuatu kepadaku? Ucap dari Xiao Yan. Setelah Xiao Yan dan Yun-yun kembali ke Gunung Suangdi, mereka langsung memilih untuk mundur. Keduanya terluka parah kali ini. Jadi mereka harus mundur untuk menyembuhkan luka mereka dan kembali ke kondisi puncak mereka sesegera mungkin. Kematian Xiao Yixian telah memberikan pukulan besar bagi Xiao Yan. Trauma yang disebabkan oleh kematian Xiao Yixian bahkan lebih serius daripada kerusakan fisik yang ditimbulkan Xiao Yichen padanya. Tapi Xiao Yan dengan cepat pulih dari kesedihannya. Bagaimanapun, meskipun Xiao Yichen dibunuh oleh Xiao Yixian, Xiao Yichen masih akan dibangkitkan. Karena itu, dia harus memulihkan dirinya ke kondisi puncak sebelum Xiao Yichen kembali dari kebangkitan. Kalau tidak ada yang bisa melawan Xiao Yichen. Cedera Xiao Yan kali ini sangat serius. Dia mengunci dirinya di ruang rahasia, lalu membuka dunia batin, dan berjalan masuk untuk melantunkan mantra. Dunia batinnya telah menjadi sangat luas. Di sekitarnya, pohon bodhi kuno berdiri di antara dunia kecil ini, dan napas kehidupan yang kuat terus-menerus meresap keluar. Di bawah pohon bodhi kuno adalah dunia kecil yang damai dengan sebuah kolam di tanah. Bunga-bunga di sekitar kolam bermekaran penuh dan memancarkan aroma yang menawan. Di kolam teratai laut tumbuh dengan subur. Daun teratai menutupi seluruh kolam, dan beberapa kuncup bergoyang di daun teratai. Di sebelah kolam ada beberapa monumen batu kuno. Monumen batu ini sangat aneh. Ada benang sutra halus yang menghubungkan monumen batu ini, membentuk formasi aneh. Di sisi lain ada kuali raksasa, dan kuali itu menjaga dunia seperti penjaga. Kuali raksasa ini adalah harta karun zaman kuno, kuali Kian Kunding, yang dapat menampung alam semesta dan membentuk dunia dengan sendirinya. Apalagi ada seorang wanita misterius yang tinggal di kuali ini. Bahkan sekarang Xiao Yan belum tahu apa yang terjadi dengan kuali Qian Kun. Dan dia bahkan tidak tahu siapa wanita di kuali Qian Kunding itu. Karena itu dia sangat kagum pada Qian Kunding. Prioritas utama Xiao Yan adalah mengembalikan dirinya ke kondisi puncaknya. Karena itu dia tidak berani membuang waktu saat ini. Dia membuka tutup kuali Qian Kunding, lalu terbang ke pohon bodhi kuno dan duduk bersilangan di cabang. Dia duduk tepat di atas kuali Qian Kun. Cederanya kali ini cukup serius dan hampir tidak mungkin menggunakan metode biasa untuk pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Karena itu dia harus menggunakan metode khusus untuk pulih dari cederanya kali ini. Pemulihan kali ini membutuhkan penggunaan dua harta karun kuno, pohon bodhi kuno dan kuali Qian Kun. Hanya dengan bantuan kekuatan dua harta karun itu, dia dapat pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Setelah semuanya siap, Xiao Yan mulai rileks dan kesadaran spiritualnya perlahan menyebar. Xiao Yan duduk tak bergerak di dahan. Pada saat ini cabang dan daun di sekitar tubuh tiba-tiba melilit Xiao Yan. Ribuan benang sutra putih menyebar dari cabang dan daun,
dan kemudian membungkus Xiao Yan. Napas kehidupan yang luas mengalir ke tubuh Xiao Yan, dan luka di tubuh Xiao Yan dengan cepat pulih kembali. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tiba-tiba cabang dan daun yang membungkus Xiao Yan erat-erat dengan benang sutra jatuh dari pohon Bodhi kuno, dan kemudian jatuh ke kuali di bawah. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Selama setengah bulan terakhir, Xiao Yan dan Yun Yun telah mundur untuk pulih dari cedera mereka. Klan Xiao, klan naga kuno Taixiu, Pavilion Qingyun, Aliansi Yan, dan klan Xiao semuanya berkumpul di alam bintang, membentuk pasukan bersatu yang kuat di sini. Mereka untuk sementara menggunakan dunia bintang sebagai base camp mereka. Mereka membangun lapisan pertahanan di luar dunia bintang, dan penghalang yang kuat membuat dunia bintang tidak dapat ditembus. Selama periode setengah bulan ini, pasukan sangat berhati-hati. Meskipun pertahanan alam bintang tampak sangat kuat, mereka semua tahu bahwa pertahanan ini tidak akan mampu menahan Xiao Yichen sama sekali. Pada hari ini pemandangan langit dan bumi tiba-tiba muncul di langit di atas Pavilion Qingyun. Energi surga dan bumi yang kaya terus berkumpul di sini. Pasukan gabungan Pavilion Qingyun terkejut. Visi di langit menunjukkan bahwa akan ada Daudi lain di benua Dauki. Xiao Xiao dan Jian telah mundur dan menuju Daudi sejak mereka mendapatkan Origin Spirit Stone. Sekarang tampaknya salah satu dari keduanya telah berhasil dipromosikan menjadi Daudi. Di puncak ke-6 dunia bintang, tiba-tiba ada ledakan keras, diikuti oleh cahaya kemasan. Dalam cahaya itu, sesosok perlahan bangkit. Di Pavilion Qingyun, banyak orang melihat sosok di langit dengan kaget. Dan ketika mereka melihat sosok itu dengan jelas, banyak orang berseru dengan penuh semangat. Ini Tuan Muda Xiao Xiao. Tuan Muda Xiao Xiao dipromosikan menjadi Daudi. Xiao Xiao akhirnya dipromosikan menjadi Daudi. Pada saat ini darah semua orang mendidih, dan mata mereka melihat sosok cantik di langit. Sekarang Xiao Yan dan Yun Yun tidak ada di sana, dan Xiao Yichen dapat menyerang kapan saja. Xiao Xiao dipromosikan menjadi Kaisar Dou saat ini. Xiao Xiao seperti penyelamat yang membuat orang melihat harapan. Tepat ketika orang-orang masih terkejut, langit dan seberkas cahaya meledak ke dunia lagi. Mungkinkah Jian juga dipromosikan menjadi Daudi? Merasakan tekanan menakutkan di langit, semua orang terkejut lagi. Sosok ungu perlahan muncul, dan kekuatan naga yang menakutkan muncul di dunia ini. Sosok itu adalah Jian. Setelah Xiao Xiao dipromosikan menjadi Daudi, Jian akhirnya dipromosikan menjadi Daudi juga. Dalam sehari, 2 Daudi muncul, dan pasukan gabungan itu penuh semangat. Hidup Kaisar Naga! Hidup Kaisar Naga! Hidup Kaisar Naga! Klan Taiksu Gulung semua berlutut, berteriak dan bersorak penuh semangat. Sebagai Kaisar Naga dari klan kuno naga Taixiu, Jian dipromosikan menjadi Kaisar Dou. Untuk klan naga kuno Taixiu, pengaruh klan naga kuno Taixiu dapat dinaikkan ke tingkat yang setara dengan klan Xiao. Xiao Xiao dan Jian bergandengan tangan dan jatuh ke tanah berdampingan. Mereka berdua segera dihampiri oleh tentara yang kuat. Di aula diskusi dunia bintang sudah penuh dengan orang. Kekuatan orang-orang ini setidaknya adalah kekuatan Santo Petarung Bintang 6. 2 orang yang duduk di tempat pertama adalah Xiao Xiao dan Jian, yang baru saja dipromosikan menjadi Daudi. Tentara bersatu ini diciptakan oleh Xiao Yan, dan sebagai putri Xiao Yan, Xiao Xiao menjadi tuan muda dari tentara bersatu. Sebagai Kaisar Naga dari klan naga kuno Taixiu, Jian juga merupakan Kaisar Dou yang baru dipromosikan. Dia setara dengan Xiao Xiao dan juga memiliki posisi penting. Pada saat ini semua orang di aula terdiam, dan wajah semua orang cukup serius. Xiao Xiao dan Jian baru saja mengetahui tentang situasi Xiao Yan dan Yun Yun dari bawahan mereka, dan mengetahui tentang serangkaian peristiwa besar yang terjadi selama retret mereka. Mereka juga memiliki pemahaman tertentu tentang situasi Xiao Yichen. Mereka berdua merasa tidak percaya ketika mendengar berita bahwa Xiao Yichen dapat dibangkitkan dari kematian dengan kebangkitan 9 putaran. Mereka mengira bahwa setelah dipromosikan menjadi Kaisar Dou, mereka akan memiliki kemampuan untuk membela klan dan pasukan gabungan mereka. Tetapi kenyataannya tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Karena Xiao Yichen dapat melukai Xiao Yan secara serius, dapat dilihat bahkan jika Xiao Xiao dan Jian bergabung, mereka mungkin bukan lawan Xiao Yichen. Sementara semua orang mendiskusikan tindakan balasan terhadap Xiao Yichen, Xiao Yichen mengirim seseorang untuk mengeluarkan surat perang kepada pasukan gabungan Pavilion Qingyun.
Hanya ada satu kalimat di surat perang. 3 hari kemudian, Kaisar Naga akan datang sendiri, dan aku akan membantai semua orang. 3 hari berlalu. Akhirnya hari yang disepakati dalam buku pertempuran Xiao Yichen telah tiba. Selama 3 hari, Xiao Xiao dan Jian, dua kaisar yang bertarung, membangun lapisan penghalang ruang di atas alam bintang, memperkuat pertahanan Pavilion Qingyun. Untuk mengurangi korban, Xiao Xiao dan Jian memutuskan bahwa mereka berdua akan pergi berperang. Mereka tidak tahu kapan Xiao Yan akan keluar dari pemulihannya. Mereka hanya bisa bertarung sekali. Ini adalah pertarungan besar. Jika mereka memenangkan pertarungan, mereka dapat menyelamatkan nyawa ribuan orang. Begitu juga jika taruhan kalah, ribuan orang akan mati karenanya. Pada hari ini Xiao Yichen datang ke langit di atas Pavilion Qingyun. Kali ini dia datang sendiri, karena dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menyapu pasukan gabungan di Pavilion Qingyun sendirian. Setelah Xiao Yichen muncul, Xiao Xiao dan Jian keduanya mengenakan baju perang, terbang keluar dari Starpal Pavilion, dan datang ke Xiao Yichen. Melihat dua wanita cantik yang tak tertandingi terbang keluar, mata Xiao Yichen memancarkan warna jahat, dan segera tersenyum. Hahaha. Dua wanita cantik itu adalah dua kaisar Dou yang baru saja dipromosikan. Alasan Pavilion Qingyun mengirimmu adalah untuk memberikanmu kepadaku, sehingga kamu bisa menjadi wanitaku, ucap dari Xiao Yichen. Tidak tahu malu, pencuri, ucap dari Xiao Xiao dan Jian. Xiao Yichen lalu berkata, aku tidak tahu malu. Aku akan membiarkanmu mencoba metodeku yang tidak tahu malu nanti, ucap dari Xiao Yichen. Lalu dia berkata lagi, jangan khawatir, setelah kalian mengikutiku, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Jika kalian melayaniku dengan baik, dan aku bahagia, aku akan menyelamatkan nyawa orang-orang di Pavilion Qingyun, ucap dari Xiao Yichen. Pencuri yang tak tahu malu, pergi ke neraka. Xiao Xiao dan Jian sangat marah. Mereka mengutuk dan menyerang Xiao Yichen bersama. Cahaya abadi. Xiao Xiao berteriak keras, dan seberkas cahaya keluar dari telapak tangannya, menembus langit dan bumi, langsung menghancurkan kehampaan, membawa kekuatan mengerikan, dan menambah ke arah Xiao Yichen. Pedang pembunuh naga. Jian juga berteriak keras, dan segera mengeluarkan pedang pembunuh naga, harta dari keluarga Taixu Gulong. Pedang pembunuh naga raksasa membawa kebenaran yang perkasa, dan kekuatan naga tertinggi, menembak Xiao Yichen dengan keras. Menghadapi serangan dari dua wanita, ekspresi Xiao Yichen tidak berubah. Sekarang dia telah dipromosikan ke puncak Daodi. Dapat dikatakan bahwa di benua Dauqi ini, dia tidak takut pada siapapun. Bahkan jika Xiao Yan secara pribadi ada di sana, dia tidak akan kalah dari Xiao Yan. Melihat cahaya abadi dan pedang pembunuh naga yang datang dengan ganas, Xiao Yichen mengambil langkah dan kemudian berkata, akan kutunjukkan seberapa besar jarak antara kau dan aku. Xiao Yichen mengulurkan telapak tangannya, dan dengan satu telapak tangannya, dia menarik cahaya abadi dan menembak Xiao Xiao. Sementara telapak tangan lainnya langsung memegang pedang pembunuh naga. Kemudian dia mengerahkan kekuatan dan retakan menyebar dari pedang pembunuh naga. Kemudian pedang pembunuh naga pecah berkeping-keping dan jatuh ke bawah. Pedang pembunuh naga yang telah diturunkan selama puluhan ribu tahun telah rusak. Melihat ini Xiao Xiao dan Jian pucat. Pada saat ini mereka akhirnya mengerti bahwa meskipun mereka telah dipromosikan menjadi Kaisar Dou, mereka masih bukan lawan Xiao Yichen. Hahaha, dua wanita cantik ini, kalian sekarang milikku. Xiao Yichen tertawa, dan dia datang tepat di belakang Xiao Xiao dan Jian. Kemudian memeluk erat kedua gadis itu dengan lengannya. Kedua wanita itu berjuang mati-matian, tetapi mereka menemukan bahwa kekuatan di tubuh mereka dipenjara oleh Xiao Yichen, dan mereka tidak dapat melepaskan diri dari pelukan Xiao Yichen. Lepaskan aku! Xiao Xiao berteriak dengan marah. Dua wanita cantik sekarang ada di pelukanku. Bagaimana mungkin aku rela melepaskannya? Hahaha. Xiao Yichen tertawa sambil mencium pipi kedua wanita itu. Xiao Xiao dan Jian merasa malu, dan Xiao Xiao memarahi dengan marah. Kamu bisa membunuh kami,
jika kamu memiliki kemampuan, ucap dari Xiao Xiao. Membunuh kalian semua. Sayang sekali jika aku membunuh dua wanita cantik seperti ini, ucap dari Xiao Yichen. Dan kemudian dia berteriak ke pavilion King Yun. Xiao Yan, bajingan, jika kamu tidak keluar, aku akan membawa dua gadis cantik ini dan bersenang-senang. Ucap dari Xiao Yichen. Lepaskan mereka. Begitu kata-kata Xiao Yichen jatuh, teriakan keras perlahan bergema. Kemudian Xiao Yan perlahan muncul di sana. Melihat Xiao Yan muncul, Xiao Yichen lalu berkata, Xiao Yan, apakah kamu akhirnya keluar? Xiao Yan menatap Xiao Yichen dengan mata dingin dan berkata, lepaskan mereka dan biarkan mereka pergi. Ucap dari Xiao Yan. Lepaskan mereka. Apa kamu bercanda? Mereka adalah sandraku sekarang. Aku akan memperlakukan mereka sesukaku. Ucap dari Xiao Yichen. Xiao Yan tahu bahwa Xiao Yichen hanya ingin menggunakan Xiao Xiao dan Jian untuk mengancamnya. Dia langsung berkata, Xiao Yichen, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan untuk membiarkan mereka pergi? Ucap dari Xiao Yan. Xiao Yan, kamu benar-benar hebat. Aku ingin kamu memotong lenganmu sendiri, ucap dari Xiao Yichen. Mendengar ini Xiao Xiao dan Jian terkejut, dan kedua wanita itu berteriak serempak. Jangan berjanji padanya. Diam! Xiao Yichen mengencangkan tangannya, menahan kedua gadis dengan keras. Melihat keraguan Xiao Yan, Xiao Yichen tertawa dan berkata, apa kamu tidak berani? Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu belum memotong tanganmu, aku akan membunuh putrimu dan satu ini. 1, 2. Xiao Yan lalu bertanya, benarkah jika aku memotong lenganku, kamu akan melepaskannya? Xiao Yichen tertawa dan segera berteriak, Xiao Yan, kamu tidak memenuhi syarat untuk menawar denganku. Cepat lakukan, kesabaranku terbatas. Jika aku mengerahkan kekuatan, kedua wanita cantik ini akan segera hancur. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Ekspresi tegas muncul di wajahnya. Dan kemudian berteriak, untuk putriku, bagaimana jika aku mematahkan 2 tangan? Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan belati. Dan kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat belati di tangannya. Dan langsung memotong lengan kirinya. Segera setelah itu, dia melemparkan belati dengan tangan kanannya. Ketika belati itu jatuh, langsung memotong lengan kanan Xiao Yan. Xiao Yan lalu berkata, biarkan mereka pergi. Xiao Yichen sangat bersemangat ketika melihat Xiao Yan memotong tangannya dan segera melepaskan Xiao Xiao dan Jian. Bukan karena dia menepati janjinya, tetapi karena Xiao Yan telah memotong tangannya. Xiao Yan sekarang seperti orang lumpuh. Jadi dia melepaskan Xiao Xiao dan Jian dengan percaya diri. Ketika Xiao Xiao dan Jian melihat Xiao Yan, mereka berlari ke arah Xiao Yan. Tapi begitu kedua gadis itu bergerak, mereka dipenjara di udara oleh Xiao Yichen. Hahaha, Xiao Yan, aku tidak menyangka kamu melakukannya hari ini. Xiao Yichen tertawa bangga, lalu tubuhnya langsung datang ke sisi Xiao Yan. Ya, bak, buat. Satu demi satu pukulan mengerikan terus mengenai Xiao Yan. Lengan Xiao Yan lumpuh pada saat ini, dan di depan Xiao Yichen, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di bawah serangan yang mengerikan, tubuhnya terus-menerus terlempar, dan darah mengalir keluar. Xiao Yan, ayah! Melihat keadaan tragis Xiao Yan, Jian dan Xiao Xiao berteriak dalam keadaan sedih. Buam! Xiao Yichen sudah cukup menyiksa Xiao Yan dan langsung memukul Xiao Yan dengan pukulan. Tubuh Xiao Yan meledak dengan keras, berubah menjadi awan darah, menyebar ke seluruh langit dan bumi. Mendengar ledakan tubuh Xiao Yan, Xiao Xiao dan Jian sangat marah hingga mereka pingsan. Keduanya jatuh dari langit, tapi untungnya orang kuat dari pavilion King Yun dengan cepat menangkap mereka dan mengirim mereka kembali ke pavilion King Yun.
Xiaoyan benar-benar mati. Dunia ini sekarang milikku. Tawa puas Xiao Yichen bergema di dunia ini. Kematian Xiaoyan membuatnya sangat bersemangat. Dan Xiaoyan belum pernah berlatih seni sihir seperti kebangkitan 9 revolusi. Ketika Xiaoyan meninggal, dia sudah mati dan tidak bisa lagi dibangkitkan. Namun sebelum tawanya berhenti, sosoknya menghilang di langit. Dari udara tipis, hanya tawa puas yang masih bergema di kehampaan untuk waktu yang lama. Xiao Yichen merasa bahwa dia tiba-tiba datang ke dunia lain. Dan dunia ini sangat kaya akan energi spiritual. Pohon bodi kuno. Xiao Yichen melihat ke depan dan melihat pohon kuno yang sangat besar. Tetapi pada saat berikutnya, kegembiraan di wajahnya berubah menjadi kejutan. Dia lalu berteriak dengan tidak percaya. Xiaoyan, tidak mungkin. Apakah kamu belum mati? Seorang pemuda berpakaian hitam dengan mata sedikit tertutup duduk di atas pohon bodi kuno. Pemuda berbaju hitam itu ternyata adalah Xiaoyan yang baru saja dibunuh oleh Xiao Yichen. Mendengar seruan Xiao Yichen, Xiaoyan perlahan membuka matanya dan berkata sambil tersenyum. Xiao Yichen, aku sudah lama menunggumu. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.